Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Ningsi Wulandari, NIM 2305114255. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori strukturalisme genetik dalam karya sastra. Sebelum ke pembahasannya, pada video yang kemarin penjelasan tentang teori sastra. Nah, di situ kan saya menjelaskan bahwa untuk melihat karya sastra itu ada 4 cara. Ayo, masih ingat tidak? Yang pertama itu kan secara objektif, kita lihat dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian yang kedua itu kita kaitkan antara karya sastra itu dengan pengarangnya. Ketiga, dengan peristiwa yang terjadi. Dan keempat, kita kaitkan antara karya sastra yang satu dengan yang lain. Ada poin tambahannya lagi, yaitu poin kelima ya, art for art, seni untuk seni. Ini adalah slogan dari Prancis yang muncul sekitar abad ke-19. Frasa ini menegaskan bahwa nilai intrinsik seni dan satu-satunya seni yang sebenarnya tidak mempunyai tujuan seperti nilai-nilai moral hingga fungsi didaktik atau pengajaran. Gimana maksudnya? Misalnya gini, kita nih melihat sebuah seni, lukisan atau patung, tetapi kita tidak mengerti maksud dari seni itu apa. Nah, mau mengerti atau tidaknya kita dengan karya seni itu urusan kita. Jadi yang terpenting seorang seniman itu dia sudah membuat karya seni dengan idenya dia. Kemudian yang ke-6, seni untuk masyarakat. Ya, jadi seni itu diciptakan untuk masyarakat dan yang menikmatinya juga masyarakat. Jadi seniman itu mempertimbangkan apresiasi masyarakatnya. Mau nanti masyarakat menilai karya sastra itu baik dan tidak baik, itu urusan masyarakat. Karena bagaimanapun karya sastra itu sudah dibuat. Lalu ada seni untuk propaganda. Nah, karena karya seni itu kan mampu menarik perhatian seseorang, entah dengan keindahan ataupun keunikannya. Nah, orang-orang akan menyukai si pembuat seni atau yang memamerkannya itu. Seni untuk propaganda ini merupakan seni yang mengutamakan aspek penyebaran ideologi, paham politik, agama, filsafat, dan lain-lain. Contoh sekarang yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ada lagu yang terkenal, yang viral di masyarakat. Kemudian syairnya diubah. Untuk apa? Untuk kampanye. Ya, itu paham politik. Kemudian contohnya lagi bisa dalam seni pertunjukan wayang. Nah, dalam cerita wayangnya itu bisa juga diselipi beberapa propaganda. Hubungan karya sastra dengan penerima masyarakat, ini ada teorinya. Salah satu aliran dalam penelitian sastra yang dikemukakan oleh Hans Robert Jayus, yaitu teori resepsi. Teori ini menggeser fokus penelitian dari struktur teks ke arah penerimaan. Jadi yang dimaksud resepsi dari teori ini itu ialah respon. Misalnya ada lagu yang viral, kan responnya masyarakat. Lalu kita mau tahu kenapa kok lagu itu bisa viral, bagaimana, apa memang bagus. Nah, disitulah kita gunakan pendekatan struktural genetik. Jadi untuk poin tambahan yang bagian teori sastra, 4 cara melihat karya sastra itu jadinya ada 6. Dengan tambahan tadi, seni untuk seni, kemudian
seni untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu penerapan teori strukturalisme genetik dalam karya sastra. Sebuah karya sastra itu hadir bukan karena daya imajinatif penulis semata, tetapi ada faktor budaya dan sosialnya. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik itu novel, cerpen, maupun puisi, dan banyak lagi. Jadi kita lihatlah dari aspek yang tadi itu. Itu akan mempengaruhi cara pandang diri kita untuk membedah sebuah karya sastra itu. Jadi kita kaitkan dengan pengarangnya. Kita kan taunya hanya karya sastranya saja tersebut. Kita tidak tahu kenapa pengarang memilih bahasanya seperti itu, alur ceritanya seperti itu. Nah, jadi kan kita harus tahu backgroundnya, apa kaitan karya sastra itu dengan pengarangnya. Nah, itulah kita gunakan teori strukturalisme genetik. Contoh penerapan strukturalisme genetik. Di sini saya contohkan dari sebuah novel, yaitu Bumi Cinta. Ini karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi menjelaskan bahwa novel tersebut bertemakan perjuangan dan pertahanan keimanan dengan melalui sholat, puasa, zikir, dan bertasbih. Latar belakang seorang Habibur Rahman El-Shirazi, ia adalah novelis Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan ia adalah seorang santri. Dari semua novel yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi, latar novel yang pengarang belum pernah singgahi apalagi bermukim adalah Moskwa, Rusia. Namun pengarang bisa menggambarkan secara detail dan tepat lokasi tersebut. Ternyata pengarang menggali informasi terkait Moskwa itu dari rekannya yang telah lama bermukim di Rusia. Dalam novel Bumi Cinta ini memotret keberagaman di Rusia dengan 4 latar belakang agama. Namun bukan berarti hal tersebut tidak berhubungan dengan Indonesia. Ada kesamaan antara Indonesia dan Rusia. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dan Rusia dengan negara terbesar di dunia. Nah, dari novel tersebut, pembaca dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang berkesan dari filosofis tersebut. Sekian penjelasan dari